Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita baca bab 17 kewajiban patuh terhadap hukum-hukum Allah ya. Allah berfirman, Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ini ada dalam surat An-Nisa ayat 65. Kemudian dalam surat Nur 51, terjemahannya hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan kepada Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka berkata, kami mendengar, sami'na wa ta'na, dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ada beberapa hadis tentang masalah ini, di antaranya hadis dari Abu Hurairah yang tercantum nomor 156. Selain itu ada beberapa hadis lainnya, yaitu hadis ke-169 ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya bacakan yang agak panjang ya, supaya kita terbiasa dalam bahasa Arab dan mendengarkan ucapan-ucapan dari Rasulullah ya, yang memang diutus sebagai utusan Allah dari kalangan orang Arab dan juga berbahasa sehari-hari komunikasinya dengan bahasa Arab. Lama nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Al-ayah ishtadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma baraku ala rukabi faqalu ay Rasulullah kullifana minal a'mali ma nutiq as-salatu wal jihada as-salata wal jihada was siyama was sadaqah wa qad unzilat 'alaika hadhil ayatu wa la nutiquha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asayna bal qalu sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma qtara'aha al-qawm wa dhalaqat biha alsinatuhum anzalallahu ta'ala fi ithriha amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Al-Baqarah 185. Falamma fa'alu dzalika nasakhallahu ta'ala fa anzalallahu azza wa jalla la nukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Qala na'am rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Qala na'am rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Qala na'am fa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Qala na'am. Rawahu Muslim. Ketika ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi Allah adalah apa yang ada di dalam langit dan apa yang ada di bumi. Jika kalian terangkan apa-apa yang ada dalam hatimu atau yang kalian sembunyikan, pastilah Allah memperhitungkan semuanya, sampai akhir ayat ya.
Maka hal tersebut dirasa amat berat oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berjongkok di atas lutut mereka dan berkata, "Ya Rasulullah, kami telah dibebani amal-amal yang kami sanggup melaksanakannya, yaitu sholat, puasa, jihad dan sedekah, tetapi kini telah diturunkan kepadamu ayat ini dan kami tidak sanggup melaksanakannya." Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kalian mengatakan sebagaimana dikatakan dua golongan ahli kitab sebelum kalian, kami mendengar tapi kami tidak, kami menyalahi, sami'na wa asaina." Jangan berkata demikian, tapi katakanlah kami mendengar dan kami taat, sami'na wa ata'na, ghufranaka Rabbana. Ya, tapi katakanlah apa aja, sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ya. Kami mendengar dan kami taat, kami mohon ampunan kepadamu ya Rabb kami, dan kepadamu lah tempat kami kembali. Setelah para sahabat Rasulullah SAW meniru membacanya dan lidah mereka menjadi dengan membacanya, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Rasul beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya, Quran dari Tuhan, yang demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidaklah nufariqu baina ahadin minar rusuli, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu lah tempat kami kembali. Ya kan? Setelah membaca melaksanakannya, maka Allah menghapusnya, dan setelah itu Allah menurunkan ayat, Allah tidak membebani, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Dia mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berkata, ya Rabb kami, ya Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa la tuhammilna alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Ya Tuhan, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Oh, bukan itu. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Beliau bersabda, benar, na'am. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan, janganlah pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulkan. Beliau menjawab, na'am. Fa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Berilah maaf kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami, Engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Beliau berkata, na'am. Qala na'am. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Imam, bab penjelasan bahwa Allah tidak membebani kecuali yang sanggup dikerjakannya. Penjelasan kata al-ayah, ayah yang dimaksud adalah surat Al-Baqarah ayat 284. Ya, iqtara'aha, telah membacakannya ayat tersebut, zalat mematuhi isriha, setelah itu maksudnya menurunkan ayat itu seutuhnya tanpa pemisah. Nasakhaha, menghapusnya. Nasah adalah menghapus hukum syariat yang sudah ditetapkan oleh dalil terdahulu dengan dalil yang datang belakangan. Malau taqata lana, bagi beban yang kami tidak sanggup memikulnya. Mutiara hadis 1, kebolehan nasah terhadap hukum-hukum taklif. 2, sesuatu yang sangat ditakuti oleh para sahabat adalah hukuman Allah Subhanahu wa taala lantaran suatu hal yang mereka tidak dapat menolaknya, seperti getaran hati yang muncul tanpa diusahakannya. Oleh karenanya mereka tidak sanggup menanggungnya. Maka ketika mereka membaca ayat tersebut, mereka menjawab, kami mendengar dan kami taat kepada Tuhan kami tanpa memprotesnya. Kemudian Allah memberitakan kepada mereka bahwa beban dan kesulitan itu telah diangkat dari mereka. Maksudnya mereka tidak disiksa karena getaran dan bisikan hati yang sering muncul dalam jiwa mereka. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada mereka bagaimana mereka semestinya berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga penjelasan kata yang ketiga, mutiara hadis yang ketiga adalah sikap seorang muslim terhadap setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dalam respon dan taat. Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan suatu perintah
tidak memberikan suatu beban yang tidak sanggup dijalankan oleh manusia. Itu hadis yang ke 169 ya.